Wayang itu tidak bitah. Tanggal 29 Maret tahun 2023. Pengkajian mengagungkan ayat oleh Abdul Hadi Sa'an Samintahan bin Abdul Latif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan, malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana. QS, Asy-Syura 42, ayat 51. Dalam pengkajian tasawuf atau pengkajian diri ini sangat sulit untuk diyakini oleh pada umumnya karena kalau kita mengkaji ilmu ini maka dengan sendirinya semua yang kita pelajari terutama Islam aliran itu pasti akan ditinggalkan karena yang dikupas atau yang dipelajari itu adalah ayat Al-Quran yang agung sebagai petunjuk yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tasawuf itu kadang bertentangan dengan ilmu fikih. Karena ilmu tasawuf adalah di mana Al-Quran ayat-ayatnya ada yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terjangkau oleh pemikiran umat Islam. Pada umumnya biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kalimat rahasia itu pada tanda-tanda atau pada perumpamaan. Inilah sesuatu pengkajian para ahli tasawuf. Pemahaman-pemahaman itu biasanya tidak diterima oleh ahli ilmu fikih apalagi yang menganut agama Islam. Aliran ini tidak mungkin diterima, misalkan kaum Wahabi, Salafi serta orang awam ini dipastikan ditolak dengan berbagai macam alasannya, bid'ah lah dan lain sebagainya. Mereka tidak memahami bahwa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dikaji dari awal kejadian alam ini para orang mencari kebenaran oleh para ulama, kiai, ustadz bahkan para pencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kiamat tidak akan selesai. Maka bagi umat manusia jangan sampai saling merendahkan kalau yang dikajinya adalah tafsir Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan dalam firman-Nya Quran surat Ad-Duhan 44 ayat 58 yang artinya, sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Sesungguhnya Al-Quran itu tidak diterjemahkan atau ditafsirkan ke dalam bahasa Indonesia maka kita akan buta makna dari Al-Quran. Saya sendiri umat Islam tentunya takut dengan larangan untuk menjalaninya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kalau kita mau mengerti, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi petunjuk sebagaimana Quran surat Al-Qiyamah 75 ayat 18 artinya, apabila kami telah selesai membacanya engkau ikutilah bacaannya itu. Coba bayangkan apabila Al-Quran tidak diterjemahkan maka kita akan buta dalam beragama Islam. Jadi jelas kedua surat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati nurani ini untuk menerima Al-Quran yang agung untuk dipahami. Kalau saja Al-Quran tidak diterjemahkan maka yang berlaku adalah ilmu hitam semua walaupun mereka mengaku dirinya Islam. Tentunya Islam yang mustasyabihat, Islam yang mencari-cari kesalah, Islam mukamat. Kita kembali pada pokok judul meluruskan tentang bid'ah yang mereka tidak memiliki ilmu makrifat. Jadi segala macam itu harus dibuktikan dengan mata kepala sendiri. Memang manusia itu tidak patut berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun ketika Nabi masih ada atau masih hidup. Sebagai contoh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbicara, yaitulah sebagai bukti adalah Al-Quran yang agung. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan bahwa alam semesta ini yang kita lihat dan kita rasakan sekarang ini semuanya dapat berbicara sebagaimana Quran surat Al-Anbiya 21 ayat 4 artinya, berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan perkataan atau pembicaraan dan permintaan maupun minta petunjuk semuanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam genggaman langit. Tetapi bagi umat Muhammad yang masih hidup, bila ada maksud sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya harus izin dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar permohonannya atau doanya dikabulkan. Ini sebagai kunci permintaan agar dapat dikabulkan. Perkataan ini bukan saja manusia tetapi semua yang ada di bumi seisinya, baik roh yang masih dalam jasad atau masih hidup maupun roh yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga sama mempunyai kehendak. Perlu diketahui juga bahwa roh itu ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mati. Jadi kalau alam semesta mau berbicara pastinya melalui tabir. Tabir ini adalah Al-Quran, bukannya tabir seperti umat Kristen yang hanya dinding atau selembar kain.
Jadi Al-Quranlah yang menjelaskan melalui tuntunan Nabi yang diteruskan para alim ulama, kiai serta para kaum muslimin. Jadi bagi kita yang tidak paham maka dengarkan para ulama atau para kiai ketika sedang berkhutbah ataupun lagi berceramah. Itulah gambaran Quran surat Asy-Syura 42 ayat 51 di atas. Mari kita membuktikan yang dikatakan Wahabi seperti wayang itu bid'ah bagi yang mengikutinya, haram menurutnya Wahabi. Wayang kulit yang gambarkan sebagai para tokoh serta kayu untuk membantu menegakkan wayangnya inilah yang dikatakan haram dan bid'ah. Mari kita masukkan ke pengkajian tasawuf. Ingat bahwa benda yang mati dan dimatikan itu rohnya mati atau tidak bisa bicara atau tidak bisa bicara. Coba perhatikan Quran surat Al-Anbiya 21 ayat 4, artinya, berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi dan dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi jelas bahwa roh-roh mereka tetap merasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka antara kulit wayang-wayang golek dan kayunya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, Ya Allah, aku wayang bersyukur bisa menyampaikan seruan dalam mensiarkan agama Islam yang judulnya mentauhidkan. Engkau menjelaskan siapa Allah subhanahu wa ta'ala itu dan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya itu ternyata yang menciptakan wayang adalah wali Allah untuk mempermudah menundukkan hati manusia yang jauh dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Intinya mereka itu membiarkan wayang dan musik sejenisnya. Mereka takut mengingat dengan cerita atau lakonnya itu tentang menyebarkan ajaran Islam beraliran tasawuf, karena dalamnya itu adalah para kiai Nahdlatul Ulama, ahli bidang agama Islam. Tapi orang yang seperti HT, Wahabi, Salafi, di mana musik diharamkan oleh para Islam aliran karena seperti musik rebanaan, kasidah serta yang mengandung Islami. Walaupun Nahdlatul Ulama inilah yang mereka penganut agama aliran dianggap bid'ah dan diharamkan. Intinya bahwa benda mati sebenarnya menunjukkan dapat membahagiakan gerakan tubuh, bahkan dengan musik daerah membawa kenang-kenangan kita di alam waktu kecil di kampung. Bahwa makhluk boleh mati tetapi roh tetap hidup karena roh itu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mempertanggungjawabkan selama hidupnya. Dan bagaimana kalian matinya? Apakah karena aku Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah kematian kalian dibunuh oleh manusia ataupun dibinasa oleh hewan? Inilah bukti yang akan menyampaikannya, baik roh yang berada atau menyatu dengan jasad atau roh yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tetap dalam keadaan hidup dan berkata-kata seperti pengaduan maupun berdoa bagi yang masih perlu pertolongan. Tetapi roh yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu yang mengerti adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri, sebagaimana Quran surat Al-Anbiya 21 ayat 4 di atas. Makanya setiap agama Islam aliran mereka tidak suka dengan ilmu tasawuf karena apa-apa yang mereka bid'ahkan itu terbantah. Lalu, perhatikan alat musik seperti suling, gitar, serta biola. Benda tersebut berbicaranya melalui yang ahli menggunakannya sehingga hampir sama dengan pembicaraannya manusia yang mengundang perasaan seseorang. Dan kalau ahli bid'ah sulit untuk mempercayai karena mata dan telinganya terkunci atau dikunci oleh setan demi untuk mempertahankan bid'ahnya. Kedua kalimat yang dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu kalimat pada surat Al-Baqarah yaitu Alif Lam Mim. Kalimat tersebut menyinggung umat sebelumnya yang artinya Allah bukan Muhammad. Nah itulah yang namanya ilmu. Bila dikaji Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menambahkan ilmu yang kita punya. Demikian pengkajian Abdul Hadis Anzamintahan bin Abdul Latif. Tanggal 6 Agustus tahun 2022.